Keutamaan zuhud fid dunya, di dunia, wal has ala taqallul minha. Motivasi supaya taqallul. Taqallul itu artinya sedikit. Jangan sampai dunia ini terlalu banyak masuk ke dalam hati. Di tangan boleh, silakanlah banyak, tapi sampai di tangan saja. Wa fadlil faqri, dan keutamaan faqr. Faqr artinya ketiadaan. Faqr itu artinya tiada. Nama sifatnya faqr, nama orangnya fakir. Oh, kalau gitu kita disuruh fakir? Bukan, kita tak disuruh fakir. Ketiadaan dunia di dalam hati. Macam mana mengosongkan dunia dari hati. Itu judul, itu tajuknya. Sekarang ayat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama masalul hayatid dunya, perumpamaan dunia ini. Macam mana dunia ini? Kamain, macam air. Air turun dari langit. Anzalna minas sama, kami turunkan air dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, turun air dari langit, bercampur dengan tanaman yang ada di bumi, bercampur dengan padi. Turun air dari langit, bercampur dengan padi. Mimma ya'kulun nas, yang dimakan, padi, jagung, kacang tanah, gandum. Wal an'am, tanaman yang dimakan binatang, rumput. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, ketika sudah turun air hujan, kena ke padi, ke gandum, maka bumi pun menjadi cantik, indah, hijau. Padi menghijau, cantik. Wazayyanat, wazayyanat, macam perhiasan. Sebelumnya tanah ini hitam, tapi begitu datang hujan, bercampur dengan biji-biji benih yang ada di bumi, cantiklah dunia ini. Sawah menghijau, kebun jagung menghijau, gandum menghijau, cantik. Wa dhanna ahluha annahum qadirun, pemilik tanah menyangka mereka punya kuasa. Mereka punya kuasa. Tengok, tanah yang sebelumnya kering, sekarang tanah sudah cantik, sudah hijau, sudah penuh dengan perhiasan dunia. Ataha amruna, tiba-tiba datang keputusan Allah Ta'ala. Lailan, bisa jadi siang, bisa jadi malam. Au naharan, datang keputusan Allah Ta'ala, bisa terjadi lailan, malam. Au naharan, bisa terjadi siang. Faja'alnaha hasidan, lalu kami jadikan tanaman yang cantik, yang hijau itu hasidan, seperti tanaman yang habis dituai, seperti tanaman yang habis dipanen. Gandum kalau sudah dipotong rata dengan tanah. Padi kalau sudah dipanen kuning, habis. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan semalam tak terjadi apa-apa. Sebelumnya tanah kosong, tiba-tiba datang hujan, turun hujan, tumbuh hijau, cantik, indah, sejuk biji mata menengok. Tiba-tiba datang perkara, angin puting beliung, kebakaran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tiba-tiba besok pagi buka tingkap, buka jendela, tengok, macam tak terjadi apa-apa semalam. Begitulah dunia ini. Kadzalika nufassilul ayat, begitulah kami menjelaskan ayat, tanda-tanda kuasa Allah. Liqaumin, bagi orang yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Saya dibawa ceramah di Tanah Lapang. Ustaz Abdul Somad, di sini dulu berdiri kerajaan. Dulu di sini ada Kesultanan Melayu. Mana dia sekarang? Habis, tumbang. Berkuasa selama 300 tahun. Istana habis, menjadi kampung.
Berapa banyak di Indonesia ini yang pada 300 tahun yang lalu di situ berdiri kesultanan-kesultanan, ada rajanya, ada muftinya, ada menterinya, ada makamnya. Sekarang menjadi desa impres, desa tertinggal. Pergilah dari mulai atas, dari mulai Aceh, Langkat, Deli, Serdang, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Waluh, Kota Pinang, Siak, Pelalawan, Indragiri, Jambi, Palembang. Berapa banyak di tepi-tepi sungai itu dulu, ini rumah orang-orang kaya dulu, ini rumah datuk-datuk dulu nih, ini rumah orang-orang kaya, hilang, belum. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Begitulah Allah memberikan contoh. Berapa lama orang berkuasa? Presiden Soekarno 1945, itu pun Belanda belum pergi lagi. 1948 masih ada agresi kedua. 1965, 1966 gerakan 30 SPKI. Habis. Apa yang tinggal? Bacalah, cobalah tulis akhir kehidupan Presiden Soekarno. Sakit, sampai dokter pun tak boleh masuk. Dalam keadaan sakit, makan pun tak bisa. Dokter pun tak diizinkan masuk. Akhirnya disolatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka lah menyolatkan jenazah beliau. Tapi pahalanya insya Allah tetap mengalir karena mendirikan Masjid Istiqlal. Selama-lama orang berkuasa. Habis masa Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto. 1966, 1998, 66, 76, 86, 96. Bulan Mei 98 habis. 32 tahun habis. Alhamdulillah masih ada masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten kota. Sempat juga dia membuatkan tiang-tiang yang kira-kira kalau mati, sempat dia berpikir entah siapalah yang menasehati mereka dulu. Kalau tak sempat dia berbuat, apa mengalir. Itu surat Yunus ayat 24. Kita teruskan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Perumpamaan hidup dunia ini, macam mana hidup di dunia ini? Kama'in, macam air. Anzalna minas sama, air turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Turun air dari langit, bercampur dengan tanam-tanaman yang ada di bawah. Jagung, padi, sayur, bercampur. Fa asbaha hashiman, bercampur dengan tanam-tanaman yang ada di bumi. Lalu kemudian dia pun tumbuh subur, cantik, indah. Tiba-tiba datang musim kemarau, panas, terbakar, habis. Tadruhur riyah, dihembus angin. Yang hijau menguning, yang kuning mati, dihembus angin. Ambil daun-daun kering, letakkan ke tapak tangan, datang angin kencang, habis. Itulah dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Allah jugalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-malu, harta. Wal banun, anak. Dua, harta, anak. Zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Harta, anak. Orang kalau berjumpa yang ditanya berapa anak, selalu ditanya orang berapa anak. Belum pernah lagi ditanya berapa istri, berapa anak. Harta, anak. Zinatul hayah, perhiasan. Kenapa harta sama anak disebut perhiasan? Karena orang kalau mau pergi yang dipakai perhiasan. Pakai jam, pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai rantai. Sementara pergi, habis walimah, habis akikah, habis nikah, buka balik. Berapa lama lah dipakai cincin?
Berapa lama lah dipakai rantai, sementara ditengok orang. Habis itu buka. Harta anak. Yang kekal, wal baqiyatus shalihat. Yang kekal hanyalah amal soleh. Khairun, yang lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Sawaban, balasan pahala. Oh, kalau begitu Islam ini menyuruh kita meninggalkan harta dan anak. Bukan. Bukan itu maksudnya. Harta, anak, kalau dia melalaikan. Tapi dengan harta, orang bisa bangun masjid. Dengan harta, orang bisa pergi ke Mekah. Dengan harta, orang bisa beramal jariah. Anak melalaikan. Sebab anak, orang tak sembahyang tahajud. Sebab anak, orang tak mengaji. Tapi dengan anak, menjadi anak soleh penghafal Quran. Dengan anak, dia bangun malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Islam bukan menyuruh menghilangkan harta dan anak, tapi Islam menyuruh menjaga, mengarahkan harta dan anak.